Hari pertama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house perdana atau gelar Gria di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar dan para pejabat tampak hadir menemui Presiden. Selain bersalaman dengan Presiden Prabowo, berbagai hidangan khas Idul Fitri juga tersaji di Istana Kepresidenan Jakarta. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga hadir dalam acara open house Presiden Prabowo di Istana. Wapres Gibran datang ditemani sang istri Selvi Ananda serta Jan Etes dan Lalembah Manah. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir di acara open house Presiden Prabowo. SBY hadir setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. SBY berlebaran dengan Presiden Prabowo ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Ketua MPR RI Baskoro Yudhoyono beserta menantu serta cucu. Di hari Lebaran, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima sejumlah tamu. Salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Pada kesempatan itu Luhut meminta masyarakat menyampaikan kritik ke pemerintah dengan santun. Pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Sumber Solo, Jawa Tengah pada Senin siang. Bersama sang istri, Luhut disambut oleh Jokowi dan Iriana. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 45 menit. Luhut mengaku sekedar bersilaturahmi dengan Jokowi. Namun usai pertemuan, Luhut menekankan budaya santun dalam menyampaikan kritik. Kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Selain Luhut, putra Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, juga mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Sebelumnya di Jakarta, Didit juga sempat mengunjungi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Usai bertemu, Didit keluar di antara Jokowi dan Iriana. Tapi Didit tak berbicara banyak soal pertemuannya dengan Jokowi. Termasuk apakah kedatangannya merupakan utusan Presiden Prabowo. Idul Fitri. Diobrolin Megawati sekarang ke Pak Jokowi, Mas, apa ada perintah dari Bapak, Mas? Ya, selamat Idul Fitri, Mas. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Di hari Lebaran, sejumlah tokoh menyambangi kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh tersebut diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo. Selain itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga hadir ke kediaman Megawati. Muzani menyebut kedatangannya sekadar bersilaturahmi. Tidak ada persoalan politik yang dibicarakan. Aidin Malfaizin, mohon maaf lahir batin dan makan ya begitulah kira-kira seperti. Di dalam pun tadi sama suasananya. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah khawatir Pak Prabowo untuk bertemu dengan Ibu? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana Lebaran ini. Suasananya berarti tadi akrab banget, Bang? Ya kita semua akrab karena suasana Lebaran. Berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya Pak ya? Nggak ada hal berat, apalagi politik nggak ada. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta calon perantau mempersiapkan diri sebelum datang ke Jakarta. Ia tegaskan kaum urban tidak boleh jadi beban baru Jakarta.
Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi peluang tingginya angka urbanisasi usai periode mudik selesai. Menurutnya, siapapun yang akan ke Jakarta harus bisa lebih inovatif dan menjadi solusi ekonomi bagi Jakarta, bukan menjadi beban. Ya, harap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri. Jangan pindah Jakarta tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai pindah Jakarta menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta terbuka untuk siapapun, termasuk bagi pendatang dari daerah yang tiba selepas Lebaran. Namun Pramono mengingatkan pendatang yang ke Jakarta harus mempunyai dan mengasah skill. Ia mempersilahkan siapapun boleh mencari kerja di Jakarta. Jakarta pasti mempersiapkan diri. Saya dan Bang Dul kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan. Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, monggo, silakan. Asal skill. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan mobil dinas bagi ASN tidak boleh digunakan untuk mudik. Ia akan menegur kepala daerah yang memberikan izin ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Bima menjelaskan mobil dinas termasuk aset dan fasilitas negara yang hanya boleh digunakan untuk tugas dan pelayanan publik. Mobil dinas tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi karena berisiko rusak dan menimbulkan kerugian negara. Ia akan menegur kepala daerah yang memberikan izin ASN menggunakan mobil dinas dan akan diberikan sanksi oleh pembina kepegawaian dan gubernur. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan aparatur sipil negara pemerintah Kota Depok menggunakan mobil dinas saat perjalanan mudik Lebaran 2025. Ia mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik karena tidak semua ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok memiliki mobil pribadi. Dengan kebijakan tersebut, dia mengharapkan ASN yang ingin mudik Lebaran bisa terbantu. Mengizinkan kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas. Pertama, ya enggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar tengah hari Jumat pekan lalu meningkat menjadi 2.056 orang. Dua perawat di sebuah rumah sakit di Tiongkok berjuang melindungi bayi saat gempa Myanmar mengguncang Tiongkok. IFB Pokal 2024-2025 semifinal Big Match
dipenuhi dukungan dan sorakan para supporter, sang underdog Arminia Bielefeld mencoba memantapkan kakinya di final saat berupaya mengalahkan sang juara bertahan Bayer Leverkusen yang bertekad mempermalukan tim tuan rumah dan mempertahankan gelar juara. DFB Pokal, Arminia Bielefeld versus Bayer Leverkusen, Rabu 2 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. DFB Pokal 2024-2025 semifinal Big Match dipenuhi dukungan dan sorakan para supporter, sang underdog Arminia Bielefeld mencoba memantapkan kakinya di final saat berupaya mengalahkan sang juara bertahan Bayer Leverkusen yang bertekad mempermalukan tim tuan rumah dan mempertahankan gelar juara. DFB Pokal, Arminia Bielefeld versus Bayer Leverkusen, Rabu 2 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina.